Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, The Teacher, di kelas dasar pengolahan hasil pertanian. Yang hari ini kita akan membahas tentang prinsip pengolahan makanan. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kita hari ini, saya akan mulai dengan pertanyaan. Pernahkah terpikir oleh kita, kenapa sih makanan itu harus diolah? Coba lu pikirkan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, jadi untuk bahasan kita hari ini, topik pertama yang akan kita bahas adalah tentang definisi dari pengolahan. Apa itu pengolahan? Pengolahan adalah proses mengubah suatu bahan menjadi produk, baik itu produk setengah jadi maupun produk jadi. Nah, apalagi itu produk setengah jadi? Mau tahu kan? Kita bahas. Nah, jadi produk setengah jadi itu adalah produk yang ketika sudah jadi produk, ya tidak bisa langsung dikonsumsi, harus diolah lebih lanjut supaya dia bisa dikonsumsi. Contohnya nih, pisang itu bisa diolah menjadi berbagai macam. Pisang salah satunya biasa diolah menjadi tepung pisang. Tepung pisang ini adalah produk setengah jadi, karena untuk bisa diolah jadi makanan ya harus tepung tersebut ya harus dimasak kembali, entah itu dibikin cake ataupun dibikin makanan bubur dan sebagainya. Nah, kecuali kalau pisang itu dibikin jus, dibikin pisang ataupun dibikin cake pisang, maka itu adalah produk jadi, karena ketika sudah jadi produk ya bisa langsung dikonsumsi ya. Nah, contoh lainnya misalkan telur itu bisa diolah jadi aneka macam produk, bisa jadi tepung telur. Nah, sama seperti tepung pisang tadi, dia tidak bisa langsung dikonsumsi, kalaupun langsung ya nggak enak lah. Nah, dia diolah lagi menjadi produk lain untuk bisa jadi makanan. Nah, kecuali kalau si telur tersebut diolah menjadi telur asin atau menjadi cake ya. Nah, itu maka termasuk ke dalam produk jadi, karena dia bisa langsung dikonsumsi. Oke? Paham ya perbedaan antara produk jadi dengan produk setengah jadi? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, ini inti dari kegiatan kita hari ini ya. Nah, tadi di awal ada pertanyaan, kenapa sih makanan itu harus diolah? Nah, ini berkaitan dengan tujuan pengolahan. Nah, tujuan pengolahan yang pertama adalah untuk mendapatkan sifat organoleptik yang diinginkan. Nah, apa itu sifat organoleptik? Ya, tekstur. Dengan diolah, maka teksturnya insya Allah lebih lembut. Ikan daging yang sudah matang kan teksturnya lebih enak kan ketika digigit ya. Nah, selain teksturnya lebih lembut, warna yang lebih menarik. Bandingkan nih, daging yang sudah dibakar, warnanya kan lebih menarik ya, lebih menggiurkan. Berikutnya, aromanya jelas. Ketika sudah dibakar ya aromanya tidak anyir lagi, justru sangat menarik selera. Dan terakhir, ya jelas rasanya. Kalau sudah diolah, ya rasanya akan lebih enak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi itu tujuannya pertama dari pengolahan ya. Semua produk bahan hasil pertanian ya diolahnya, tujuan utamanya adalah supaya lebih enak, supaya lebih harum, dan supaya lebih menarik untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua, tujuan dari pengolahan adalah untuk mempermudah proses pencernaan. Nah, jadi ketika sudah diolah, si usus kita nih yang ada di gambar, itu akan lebih mudah untuk menyerap, mengolahnya, dan mengambil nutrisi yang ada dalam makanan. Beda dengan kalau si makanan tersebut masih mentah, susah untuk diproses di pencernaan. Yang ketiga, tujuan dari pengolahan adalah untuk menghilangkan racun, mikroba, dan bahan berbahaya yang terdapat dalam makanan. Jadi dengan diolah, mikroba yang mungkin masih menempel dalam makanan itu bisa dihilangkan, bisa dimatikan. Kemudian zat yang berbahaya dalam makanan, misalkan contoh nih bahan di daun pisang, daun singkong maaf, di daun singkong itu kalau masih mentah ternyata masih mengandung asam sianida, bahaya tuh. Nah, kalau untuk menghilangkannya ya dengan cara diolah, karena dengan diberikan panas maka si racun tersebut bisa hilang. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, berikutnya yang keempat, tujuan dari proses pengolahan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Ya, ketika sudah diolah jelas ketika dijual si produk hasil pertanian tersebut akan dapat harga yang lebih mahal, yang lebih menguntungkan. Contoh nih,
Kalau kita jual singkong mentah, harganya paling nggak nyampe 5.000 tuh sekilo. Tapi kalau sudah diolah menjadi goreng pisang keju, goreng singkong keju kayak gini nih, seporsi bisa sampai 20.000 ya. Apalagi sudah dibikin cake kayak gini, sepotong aja udah puluhan ribu harganya. Oke, nah itu tujuan dari pengolahan ya. Nah, paham kan tujuan dari pengolahan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke sedikit kuis nih. Ada kuis, nah, silahkan jawab. Nanti jawabannya bisa dikumpulkan pada saat kita bertemu ya. Nah, coba jelaskan mengapa sih pengolahan perlu dilakukan sebelum suatu produk itu bisa dikonsumsi. Nah, udah dibahas tadi kan, gampang kan? Ya udah, silahkan kerjakan. Kita bahas nanti pas pertemuan berikutnya ya. Oke, ya, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan jelas ya. Dan semoga bermanfaat baik untuk meningkatkan prestasi kalian maupun bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.